Hajatan sepak bola terbesar Piala Dunia tengah berlangsung. Piala Dunia kali ini berlangsung di Qatar dan penuh kontroversi, termasuk soal modal. Pasalnya, modal yang disiapkan negara Islam tersebut untuk penyelenggaraan yang mencapai lebih dari 3.140 triliun rupiah yang ternyata termahal sepanjang sejarah. Tidak cuma itu, berdasarkan beberapa perkiraan, biaya Piala Dunia kali ini bahkan mungkin lebih besar dari gabungan biaya 21 Piala Dunia sebelumnya. Menurut berbagai ahli dan laporan, diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan Qatar kali ini melebihi 200 miliar dolar atau setara 3.142,66 triliun rupiah, dengan kurs 15.713 rupiah dolar AS, dan bahkan masih bisa lebih tinggi lagi. Padahal dikatakan bahwa biaya Piala Dunia termahal sebelumnya adalah turnamen 2014 di Brasil dan edisi 2018 di Rusia, yang keduanya menelan biaya kurang dari 15 miliar dolar, atau sekitar 235 triliun rupiah. Namun terlepas dari bagaimana Qatar harus mengeluarkan modal hingga 3.140 triliun rupiah, ternyata perputaran uang yang terjadi selama Piala Dunia 2022 sangatlah besar. Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, baru-baru ini lembaga sepak bola dunia FIFA menyampaikan laporan bahwa Piala Dunia Qatar mendatangkan keuntungan capai 7,5 miliar dolar atau sekitar 117,75 triliun rupiah. Angka ini 1 miliar dolar lebih banyak dari yang dihasilkan oleh organisasi tersebut dari siklus Piala Dunia sebelumnya menjelang acara 2018 di Rusia. Adapun, penghasilan tambahan, yang diterima FIFA berasal dari kesepakatan komersial dengan tuan rumah tahun ini. Qatar Energy bergabung sebagai sponsor tingkat atas, dan sponsor tingkat ketiga yang baru termasuk Bank QNB Qatar dan perusahaan telekomunikasi Ooredoo. FIFA juga menambahkan penawaran sponsor tingkat kedua tahun ini dari platform keuangan kripto, Com dan penyedia blockchain Algorand, sponsor Amerika baru pertamanya dalam lebih dari 1 dekade. Tentu keuntungan dari sponsor ini belum termasuk kesepakatan siaran utama untuk Piala Dunia Qatar yang diterima FIFA dari berbagai negara. Namun perlu diingat juga bahwa perputaran uang ini belum termasuk keuntungan yang akan diterima Qatar. Lantas seberapa besar cuan yang dapat diterima Qatar? Kepala Program Power Vacuums di Newlands Institute di Washington, Caroline Ross memandang, perhelatan ini akan memberikan keuntungan ekonomi tersendiri bagi Qatar. Utamanya datang dari sektor pariwisata secara umum, dan khususnya untuk bisnis akomodasi atau penginapan. Mengingat akomodasi ruang yang dilaporkan terbatas, saya pikir acara ini secara keseluruhan telah meningkatkan upaya koordinasi regional untuk mengakomodasi gelombang besar wisatawan. Ini juga akan memberikan dorongan bagi ekonomi Qatar, dengan perkiraan keuntungan 17 miliar dolar setara 266,9 triliun rupiah pada kurs 15.700 rupiah US dollar, beber dia. Dengan puluhan ribu penggemar sepak bola yang sebagian besar dari Eropa dan Amerika Selatan, diharapkan negara tetangga akan menjadi basis piala. Dunia Qatar. Selain itu yang terpenting, UEA adalah pilihan yang baik karena Air Arabia dan Fly Dubai menjalankan 45 penerbangan setiap hari ke Doha di antaranya. Namun terlepas dari biaya modal super besar yang digelontorkan, apakah masih cuan atau tidak, pastinya negara sultan tersebut sudah menghitung semuanya matang-matang. Kita sudah bisa menyimpulkan hal itu dengan rumus logika sederhana, yaitu, jika pergelaran acara itu tidak cuan, tidak mungkin ada negara yang mau menyelenggarakan. Jika kalian tertarik dengan konten yang Tarnol kami, mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Sekian suguhan dari channel kami, Lensa Indo. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat.
dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.